beli makanan ragu, misalnya ke A, nggak usah nanya, Pak, makananmu ini sehat apa ora? Nggak usah, jangan, itu bikin sakit hati penjualnya. Mendingan kalau ragu nggak usah beli, langsung aja nyari yang lain. Halo semuanya, halo teman-teman Lumpomas, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Lumpomas ya. Di sini kali ini dalam episode ini, video ini saya mau memberikan informasi atau pengalaman atau cara aman supaya produk kalian, produk kita itu aman dari segala jenis seperti rambut, besi, cuilan apapun, ataupun ya misalnya, maaf ya, seperti misalnya ludah. Jadi tidak terinfeksi, tidak terkontaminasi dengan apa-apa, dengan virus yang menular, dengan bakteri dan sebagainya, dengan bolot ya. Jadi gini teman-teman Lumpomas, masalah produk, masalah makanan itu sangat penting untuk dijaga kesehatannya, dijaga kualitasnya supaya konsumen merasa aman, tidak ragu-ragu makan produk kita. Yaitu utamakan kesehatan. Pertama dari diri kita sendiri. Contohnya seperti ini. Saya memakai seperti ini. Semuanya ya, rambut ketutupan kecuali ini. Ini harusnya begini, itu harus ketutupan semua untuk menghindari jatuhnya rambut ke makanan, ke adonan bakso misalnya, karena ini ngomongin urusan bakso, Lumpomas ini anunya bakso. Jadi misalnya rambut kita jatuh ke adonan, nanti pas dicetak pentolnya orang makan ada rambutnya, ini ya, akhirnya udah pelanggan kabur. Nah, untuk menghindari seperti itu kita pakai tutup kepala. Nah, berikutnya ini masker. Dari dulu itu sebelum ada virus corona ya, kalau orang produksi makanan di industri itu harus memakai seperti ini. Seperti ini menghindari kalau kita ngomong itu biar tidak air liur kita tidak menciprat, tidak mengenai atau tidak mengontaminasi makanan kita, atau menjaga hal lainnya, misalnya ada pakai gigi pasangan nanti lompat ya, seperti itu yang dijaga. Jadi itu namanya sudah menjaga kualitas produk kita. Berikutnya seperti ini. Seperti ini, sarung tangan itu penting. Itu untuk kulit kita supaya tidak langsung bersentuhan dengan makanan yang kita produksi, menghindari terkontaminasinya makanan kita dari ini, dari kuku-kuku kita ini yang dalamnya ini nggak tahu ada bakteri, virus atau bagaimana. Tapi ini harus pakai sarung tangan. Ada pakai, kalau misalnya bagian pengemasan pakai plastik, atau mungkin yang bagian adonan pakai yang karet. Misalnya bagian pembersihan pakai karet yang tebel kayak gitu. Dan ini lengan panjang itu untuk menghindari yang bulu-bulu atau mungkin kotoran apa kayak mungkin ya ada di sana. Dan ini harusnya begitu rapi, harus rapi ya. Itu untuk menjaga hal-hal yang bisa menyebabkan makanan atau olahan kita terkontaminasi oleh penyakit ataupun virus. Dan misalnya kita batuk ataupun kalau pakai ini itu akan terhalang. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh memakai cincin. Kerja itu tidak boleh memakai perhiasan, giwang ya, giwang, kalung, cincin, semuanya harus dilepas, ditaruh di loker. Nanti kita keluar kerja, kita pakai lagi. Kalau masuk, ya kita lepas. Kita punya lokernya. Seperti itu. Kalau kita produksi sendiri, ya taruh aja di lemari kita. Utamakan itu, utamakan kesehatan makanan kita. Jangan sampai karena gara-gara kita
eman ngelepas cincin, nanti makanan kita terkontaminasi, membuat kesehatan konsumen berbahaya, nanti kita malah kena masalah. Jadi kesehatan di makanan itu penting karena makanan kita diawasi oleh Balai Besar POM, yaitu Pengawas Obat dan Makanan. Produk, apalagi produk kemasan ya, bakso frozen, kemasan, nugget, itu harus mempunyai izin MD. MD itu semuanya mengacu dari kebersihan, dari tempat, dari segalanya. Contohnya salah satunya seperti ini, harus, ini wajib, tidak boleh enggak. Oke, paham? Utamakan kesehatan. Nah, berikutnya utamakan keselamatan, yaitu kita harus memakai sepatu boot. Itu kalau produksi, yaitu sepatu boot untuk menghindari misalnya ada air panas, misalnya ada benda jatuh, pisau jatuh. Kalau pas di kaki kita, nah nanti kita akan tidak terluka ya. Tidak terluka, itu harus pakai sepatu boot. Itu keamanan standar. Ini keamanan, semuanya harus aman ya. Tidak boleh dilanggar. Itu udah ada ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Balai POM. Kalau makanan kalian terkontaminasi, kalau pas ada uji lab atau ada kunjungan dari kesehatan dari Balai POM mendadak, pas produk kalian nggak sesuai dengan SOP-nya sebagai aturannya, nanti kalian kena masalah, izin kalian bisa dicabut. Jadi bukan obat jamu aja yang diawasi oleh Balai POM ya, yaitu namanya aja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi konsumen Indonesia itu sebenarnya dilindungi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Cuman kadang-kadang orang itu meremehkan atau mengacuhkan. Alah cuman makan ini aja kok. Alah cuman kalian apa tahu yang kalian makan itu berbahaya, campurannya apa? Nah, makanya kalau membeli makanan itu carilah yang sudah pasti-pasti saja. Kalau merasa tidak pasti jangan. Mendingan jangan membeli daripada nanya ini sehat atau enggak. Kalian misalnya mau beli makanan, ya ini ya. Misalnya kalau kalian beli makanan ragu, misalnya ke A, nggak usah nanya, Pak, makananmu ini sehat atau ora? Nggak usah, jangan, itu bikin sakit hati penjualnya. Mendingan kalau ragu nggak usah beli, langsung aja nyari yang lain. Misalnya kalian ragu, makanan itu halal nggak usah nanya, makananmu halal nggak? Jangan begitu, itu bikin menyakitkan hati penjualnya. Jadi mendingan kalau ragu nggak usah nanya, nyari aja yang pasti-pasti saja. Itu saran saya, itu saran untuk konsumen ya. Nah, jadi konsumen kalian itu dilindungi oleh undang-undang kesehatan. Makanan semuanya itu kemasan atau apapun itu semuanya diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau kalian merasa ragu, kalian merasa nggak enak, kalian bisa melaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau merasa ragu itu berbahaya, makanan berbahaya ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk konsumen dan untuk produsen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.